dengan konho Injobo ono wong sambat ngaluworo Sojake bubar tipu losoro Suarane ora cetho Gemeng-gemeng ing petengan Cangkeme tuha Awak sako curabang biru Kita tidak bisa memisahkan rentetan peristiwa dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, terus kemudian tak selang berapa lama kemudian muncul inisiatif balik DPR untuk menganulir keputusan itu, kemudian muncul demonstrasi di beberapa kota dan terutama yang besar-besaran di gedung DPR, MPR sampai merobohkan pintu gerbang. Kemudian tidak lama kemudian muncul pernyataan dari DPR bahwa mereka akan mengikuti keputusan MK. Ini sesuatu yang tidak bisa dipandang ringan, tak bisa disepelekan dengan mengatakan bahwa yang ngomong Indonesia darurat adalah endasmu, atau yang menyepelekan Indonesia baik-baik saja. Terus kenapa kalau DPR dan KPU mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, kamu dapat apa? Demikian biasanya kontra narasi yang muncul di medsos. Mau ketawa takut barengan kentut, jadi mending kentut aja deh. Karena juga kalau bertanya sinis gitu, kamu dapat transferan 25 juta untuk posting Indonesia baik-baik saja. Ingatlah ortumu yang jadi presiden. Engkau anaknya disebut anak presiden, namun bukan berarti engkau presiden. Pasti anak presiden itu cukup. Tidak penting banget membahas pertanyaan dan pernyataan seperti itu. Saya cuma ingin menyatakan salut dan terima kasih kepada seluruh elemen yang turun ke jalan dan turun ke medsos untuk mendesak agar DPR tidak menganulir keputusan MK itu. Demi siapa sih? Keputusan MK itu tidak berhubungan dengan PDIP, kaum Ganjaris atau kaum Lobet 16% yang bergerak kemarin hingga malam tadi dari berbagai elemen. Spiritnya lebih kepada bagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan, apalagi konstitusi, tidak dipakai main-main yang memberikan ketidakpastian hukum. Ingatlah ortumu yang jadi presiden. Engkau anaknya disebut anak presiden, namun bukan berarti engkau presiden. Pasti anak presiden itu cukup. Jangan sampai sebagai anak presiden. Ketidakpastian hukum itu berdampak langsung dan tidak langsung kepada persoalan perekonomian negara, baik mikro maupun makro. Kalau Jokowi susah nyari investor asing, tak bisa disangkal ya karena investor apalagi asing juga mempertimbangkan soal kepastian hukum itu. Kalau banyak PHK karena pabrik-pabrik pindah lokasi dari Indonesia ke Thailand atau Vietnam, mereka merasa Indonesia bukan tempat yang nyaman untuk berinvestasi, apalagi dengan ekonomi biaya tinggi. Karena kasus kolusi dan korupsi, indeks demokrasi yang turun juga punya pengaruh soal kepercayaan internasional. Wong pelaku UMKM yang dijanjikan pameran di IKN 17-an kemarin
ikut dirugikan karena udah siap-siap dagangan, dibatalin itu acara. Bukan berarti itu dirimu, ingat lahirlah kamu. Ya sudah begitu saja, jangan baper walaupun lapar, jangan minder, jadilah super. Di luar soal pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri, menurunnya tingkat kesejahteraan dan naiknya pengangguran, akan makin bertambah parah jika gonjang-ganjing politik terjadi. Kepada elite politik, pemimpin negara, aparat pemerintah, jika kalian kerja baik, mematuhi aturan hukum, Indonesia akan baik-baik saja. Sayangnya last minute kekuasaan presiden aneh-aneh saja yang terjadi. Coba kalau situasi transisi ke pemimpinan itu baik-baik saja, tidak neko-neko dengan manuver ini itu. Wong ya mung tinggal 2 bulan saja. Nanti makin terasa nyeri loh sesudah tanggal 20 Oktober 2024. Karena dimanapun bekas presiden itu artinya tak akan lagi punya kekuasaan seberapapun legasi dan approval ratingnya. Orang tua mereka bukan raja Jawa, maka jalan keluarnya hanya Mulyono dan Mulyani. Diganti nama menjadi bernama. Emangnya Prabowo mau di bawah bayang-bayang bekas presiden? Kan kemudian orang jadi korek-korek masalah dari soal sebutan Raja Jawa yang dijeblukkan penikmat HBP, mana yang sudah ngurus surat-surat mau nyalon, kini justru diusik soal jet pribadi dan roti yang mahal. Tidak gampang memang jadi orang kayak Presiden Habibie atau Wapres Budiono. Tiba-tiba Pak Wapres Kiai Ma'ruf malah nama-namai. Seperti kita dipaksa. Kita kan nggak bisa milih. Jadi anak siapa? Nggak ada yang bisa milih. Apa bisa milih? Kalau bisa milih tentu semua orang pengen jadi anak presiden semua kan, begitu kan? Loh Pak Kiai pian itu sudah mau lengser kok ya ngendiko gitu loh. Tapi kan nggak bisa milih. Hidup yang pahit, hidup yang pahit, yang pahit, pahit.